Mari saudaraku, kita tundukkan hati kita, mari kita tenangkan pikiran kita, saudaraku. Mari kita rileks dan kita sejenak berdiam di hadapan Tuhan, di hadapan firman-Nya. Kita teduhkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan, tidak terkira dan tidak terhitung lagi berkat yang telah kami terima. Amin. Engkau telah rela mati, disalibkan, dikuburkan dan bangkit untuk menebus dan mengampuni segala dosa kami. Satu kali untuk selama-lamanya, kami percaya kami sudah pasti diselamatkan. Amin. Di tempat ini ya Tuhan, di keluarga Bapak Pasaribu, Mom Ceril, kami berterima kasih Tuhan, anak mereka Ceril selalu diberkati oleh Tuhan. Dan segala rencanamu tidak akan terhalangi oleh situasi masa sulit apapun. Karena nyata pemeliharaanmu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada keluarga ini ya Tuhan Yesus, untuk berjuang terus menapaki kehidupan mereka yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami datang bersyukur untuk itu semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di tempat ini kami sudah memuji-muji nama-Mu, Jemaat Kudus-Mu Gerika Makedonia, Jakarta Timur. Terima kasih Tuhan Yesus atas kerelaan hati kami semua karena perbuatan Roh Kudus dalam hidup kami. Dan kami percaya kami datang ke sini adalah untuk menyatakan rasa syukur kami, sebab saudara kami mendapatkan tempat tinggal yang baru dan usaha yang baru. Dan terima kasih, sumber berkat dari Tuhan, dan mereka akan terus dicukupkan, diperlengkapi ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu yang akan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, salam untuk kita semuanya. Salam. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, puji Tuhan, kita kembali dapat menjalankan ibadah keluarga kita setelah berapa bulan ya, mulai dari ya Desember nih ya, salah ya, yang lalu ya. Dan sekarang Tuhan menolong kita kembali, dan tempatnya di sini ya, di tempat yang tadi kita semua, kalau saya sih sudah duluan menikmati beberapa kali datang ke sini ya Bapak Ibu Saudara, di pinggir jalan raya, tapi adem luar biasa ya. Dan kita doakan supaya keluarga ini ya terus kuat dan semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, untuk melihat semuanya itu Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, ya mari kita buka Alkitab kita dari kita buka dari Roma pasal 8. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan ini sangat memberkati kita semua. Anak-anak kami juga semuanya boleh dengan tertib ya, boleh dengan ya kita rileks dan kita tenang dan bersama-sama merenungkan. Sangat luar biasa firman Tuhan menolong hidup kita menghadapi berbagai kesulitan Bapak Ibu Saudara ya. Dan itu kita akan lebih nyata memahaminya ketika kita membaca dan merenungkan ya, pengetahuan akan kebenaran ini tentang pengharapan daripada anak-anak Allah. Amin. Orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan mempunyai pengharapan yang tidak terbatas. Amin. Karena Tuhan yang mengadakannya, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan yang terus menopangnya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya dari ayat 18, ya. Sebelumnya atau pertama-tama kita baca dulu ayatnya yang ke-28 sebagai ayat intinya, ya, ayat inti yang akan kita renungkan sebagai dasar keyakinan kita
bahwa sebesar apapun persoalan dalam kehidupan kita ini, ada rancangan Tuhan untuk membawa kebaikan, sukacita, damai sejahtera untuk masa yang akan datang, juga untuk masa sekarang ini. Kita baca ayat 28, saudaraku. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa. Begitu kaya firman Tuhan ini, saudaraku, namun akan diperluas lebih dalam lagi, ya, dan lebih lebar lagi kalau kita melihat konteks daripada, ya, firman Tuhan ini. Sebab dikatakan tadi diawali dari situ apa? Kata apa? Kita tahu sekarang. Dari mana kita tahu, Bapak Ibu Saudara? Karena banyak orang juga, ya, banyak juga orang yang sok tahu gitu ya. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan kita tahu sekarang. Berarti ada sebuah apa? Pengetahuan. Amin. Bagaimana orang tahu tapi dia tidak mempunyai pengetahuan? Jadi ini lebih-lebih dikatakan sekarang, ya, tidak usah nunggu harus besok, tapi sekarang, ya. Karena apa? Karena sekarang ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Ya, jadi tidak harus menunggu besok dan nanti di akhir hidup baru kita tahu menyerahkan diri kepada Tuhan. Kenapa harus nanti? Sekarang. Amin. Karena ada pengetahuan, ya, yang berkuasa. Amin. Knowledge is power. Pengetahuan itu apa? Berkuasa. Amin. Nah, pengetahuan yang benar tentang kasih Kristus yang sempurna. Amin. Ya, bukan pengetahuan tentang dunia ini. Kalau pengetahuan tentang dunia ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin itu bisa saja kita tidak kuasai, tapi tidak masalah. Karena pengetahuan Tuhan jauh lebih besar dari pengetahuan dunia ini. Amin. Jadi apa yang kita ketahui sekarang, katanya Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan katakan di situ, ya, bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Allah turut bekerja. Kalau menurut saya bukan hanya turut bekerja, mengambil alih. Amin. Kalau turut bekerja itu hanya penyerta. Tapi kalau mengambil alih berarti kemudinya ada di tangannya. Kan begitu ya. Jadi kalau kita naik angkutan umum, bukan kita turut serta menyetir, ya kan? Ya, turut serta ada di dalam kendaraan itu, tapi yang mengambil alih kemudi adalah, ya, supir. Kan begitu ya. Nah, jadi di sini maksudnya kita pahami adalah bukan hanya Allah turut serta, tapi Allah itu mengendalikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Dialah yang paling tahu untuk apa tujuannya itu diciptakan. Amin. Terlebih kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Lebih lagi karena kita mempunyai dasar yang kuat untuk memahami, mengetahui bahwa rencana Allah di dalam Kristus adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita akan lebih jelas memahami maksud Tuhan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu apa di sini, Bapak Ibu Saudara? Bukan dalam segala sesuatu kekeliruan, karena tidak mungkin Allah bekerja di dalam kekeliruan. Ya, benar. Amin. Allah bekerja di dalam kebenaran. Ya, Allah bekerja di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Nah, karena itu, saudaraku, mari kita lihat di ayatnya yang ke-18, ya. Apa maksudnya? Kita tahu sekarang. Kenapa harus tahu? Dan apa akibatnya kalau kita tidak tahu? Ya,
Bagaimana seandainya kita orang percaya tidak mengetahui kehendak Allah? Ya. Kalau kita tidak mengetahui kehendak Allah, maka kita tidak mengerti cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 18, dalam hal apa ini? Secara khusus Bapak Ibu Saudara. Di dalam hal ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin, amin. Ya, ada dulu keyakinan, tapi harus punya dasar. Aku yakin tapi tidak tahu apa dasar keyakinannya, ya kan? Saya yakin saya pasti masuk surga. Dasarnya apa? Perbuatan baik, tidak mungkin. Perbuatan baik kita tidak mungkin. Kesalehan kita tidak mungkin. Kesalehan seperti kain kotor dikatakan, dan itu harus dibuang. Tapi kita tahu, ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita yakin karena firman Tuhan katakan, sebab juga Kristus telah mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Siapa yang bisa menghapus itu, Bapak Ibu Saudara? Kecuali orang tidak mau percaya, nah itu urusan masing-masing lah, ya kan? Tapi kita harus mengambil itu sebagai dasar kita untuk memahami bagaimana cara Tuhan menyertai kehidupan kita, bagaimana cara Tuhan mengintervensi, ya, bagaimana cara Tuhan, ya, menyertai, membimbing atau mengendalikan sebagai dasar bagi kita untuk melihat walaupun tidak kelihatan, tetapi firman Tuhan itu adalah dasar bagi kita untuk mempercayai bahwa aku yakin apa, Bapak Ibu Saudara, didasari dengan keyakinan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mesti tarik nafas dulu setelah membaca ayat ini kan. Karena apa? Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena begitu banyak orang saat ini menghadapi penderitaan. Tidak usah saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa bencana di mana-mana, ya. Saya masih terngiang-ngiang Bapak Ibu Saudaraku dengan berita tentang kebakaran yang di Hollywood, Los Angeles, ya Bu ya. Mengerikan sekali ya, seperti api neraka. Walaupun saya belum pernah lihat api neraka, tapi katanya di neraka itu adalah api. Ya, saya lihat api saja, ya kan? Api yang sangat luar biasa. Api yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, membakar habis seluruh properti orang-orang yang bersenang-senang dalam hidupnya. Pastilah mereka bersenang-senang. Karena apa? Ya, mereka orang they have. Ya kan, mereka adalah orang-orang yang kaya raya, yang hidup dengan segala kemewahan. Bapak Ibu Saudara, dan itu hak orang. Benar Bapak Ibu? Tapi kalau sudah bencana itu datang, nah, tidak ada yang bisa mengatakan tunggu dulu. Bagaimana tunggu dulu? Hanya hitungan jam kok habis semuanya. Dilalap ya si jago merah. Dan tidak ada teknologi ya AI, artificial intelligence atau apapun itu yang bisa Bapak Ibu Saudara menghentikan kalau bencana penderitaan itu sudah tiba. Ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, banjir misalnya ya yang terjadi belakangan ini ya, kalau ditanya yang punya rumah, bagaimana Bu, bagaimana Pak, apakah sering terjadi banjir seperti ini? Oh iya, tapi ini yang paling parah. Jadi selalu meningkat Bapak Ibu Saudara penderitaan itu ya. Malapetaka itu semakin meningkat Bapak Ibu Saudara, bukan bertambah ringan. Walaupun manusia berusaha memperbaiki segala sesuatu, membangun, merencanakan ini dan itu, tapi masalah itu akan datang dari tanpa diduga. Iya, jadi memang di luar penderita akal manusia. Makanya dikatakan, ya, saudaraku, apa yang harus kita perlu tahu kalau begitu untuk menghadapi itu? Karena dikatakan tadi, kami tahu, ya, kita tahu sekarang. Karena ada hal yang tidak kita tahu. Yang tidak kita tahu adalah kapankah ya penderitaan itu akan
terjadi ya di lingkungan di mana kita tinggal, kita tidak tahu. Dan kita tidak mengharapkan itu. Tapi walaupun kita tidak mengharapkan itu, karena dunia ini sudah mengalami penyusutan dan sudah semakin buruk, bukan karena Tuhan yang membuatnya, tapi karena ulah manusia. Maka kita lihat, Bapak Ibu Saudara, ya, di puncak itu ada upaya untuk dilakukan penggusuran gitu ya, atau penertiban bangunan-bangunan, tapi seberapa efektif itu untuk menghindari bencana karena sudah terlalu banyak kerusakan itu terjadi. Tapi paling tidak sudah diupayakan. Nah, maksud saya adalah bahwa dikatakan tadi bahwa faktanya adalah Paulus katakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan. Apanya tidak dapat dibandingkan? Kemuliaan yang akan kita terima, yang akan dinyatakan oleh Allah kepada kita di masa waktu yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita jangan berpikir bahwa hidup itu nilai tertingginya adalah yang kita lihat sekarang ini. Itu keliru, Bapak Ibu Saudara. Ya, memang kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita diberikan rezeki, amin, diberikan kesehatan, panjang umur, ya, berikan keberhasilan dan seterusnya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa di dunia ini disebut adalah kehidupan yang sementara. Semua bisa berubah, ya kan? Hati orang juga bisa berubah. Yang tadinya tidak disangka-sangka, ya bisa seperti itu. Namun Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan tidak akan berubah. Karena firman Tuhan akan tetap menjadi pegangan buat kita, amin. Nah, itulah saudaraku, maka dikatakan ternyata ya, bagaimana kita menyikapi menghadapi penderitaan, masalah-masalah, problem dalam kehidupan kita di dunia ini, kita harus punya pandangan ke depan, amin. Orang yang pendek pandangannya, yang sempit pemikirannya, yang hanya berpikir sepintas, itu Bapak Ibu Saudara tidak akan bisa berkarya untuk sesuatu yang dapat dibanggakan di hari yang akan datang. Itulah sebabnya Kristus mati sekali untuk mengampuni segala dosa kita. Jadi tidak berulang-ulang. Karena apa? Dia mengerjakan, melakukan, mempersiapkan kemuliaan bagi kita untuk masa yang akan datang yang sangat luar biasa. Dan Tuhan menghandle itu semuanya. Amin. Iya, saudara. Nah, jadi kalau kita maknai, apalah artinya penderitaan bagi kita, saudara-saudaraku, ya, sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus, apa artinya bagi kita? Kita, Bapak Ibu Saudara, mempersiapkan diri kita menyambut, amin, menyambut berkat yang lebih baik yang Tuhan siapkan bagi kita di masa yang akan datang. Bersediakah kita tetap setia kepada Tuhan untuk melihat hal itu? Itu pertanyaannya, amin. Tentu saja bersedia, amin. Karena apa? Karena kita mempunyai kerinduan untuk kita bisa mengalami seluruhnya, semuanya kebaikan Tuhan, ya, bahwa Allah turut bekerja, mengendalikan dalam segala sesuatu, amin. Bukan dari beberapa hal, tapi segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, amin. Kalau nggak berkenan kepada Tuhan, bagaimana Allah bisa mengendalikan? Itu kan udah dikuasai oleh keinginan daging orang itu. Nggak bisa kita mengendalikan itu. Karena di sini dibutuhkan kerelaan hati, amin. Seperti Kristus rela mati di atas kayu salib, maka kita diselamatkan, amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan itu tidak bekerja di dalam kegelapan, tidak bekerja di dalam kebutaan, ya. Dia tidak bekerja di lorong-lorong yang tidak jelas, yang tersembunyi, tapi di dalam terang firman-Nya. Amin. Maka hati kita harus terbuka untuk menerima terang firman Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, amin. Puji Tuhan. Karena itu dikatakan di ayatnya 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara,
ada satu petunjuk ya, saudaraku, dari Tuhan tentang bagaimana berjalannya sejarah kehidupan manusia, tapi hanya orang yang percaya yang tahu hal itu. Ya, ada orang berpikir, Bapak Ibu Saudaraku, ya sudahlah, ya kan, begini-begini aja lah hidup ini. Ya kan, mau kemana pun arahnya, mau nyungsep atau apa, pasrah tapi tidak mempunyai pengharapan. Kepasrahan itu harus disertai dengan pengharapan. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, karena pengharapan itu harus dibarengi dengan pengertian. Ya, jadi bukan kalap namanya. Ya kan? Jadi bukan semangat-semangat tapi tanpa pengertian yang tidak benar, atau pasrah dengan keadaan tapi tidak datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta kekuatan, yaitu kesalahan orang untuk ya menghadapi kehidupan, ya Bapak Ibu Saudara. Padahal kita mempunyai tuntunan firman Tuhan, ya, karena dikatakan, Saudara, di ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada apa? Kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi apa? Oleh kehendak Allah yang telah menaklukkannya. Jadi semuanya adalah kembali kepada kehendak Tuhan. Amin. Nah, karena itulah maka kita, apapun keadaan masalah yang kita hadapi, seperti Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemane, ya, apa doa perkataan Tuhan Yesus? Ya, Yesus juga merasakan penderitaan yang begitu berat sekali, ya, menanggung dosa seisi dunia, tetapi Yesus berkata, memohon kepada Bapa di surga, ya, tapi janganlah kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Bapak Ibu Saudara, itu bukan mantra. Kata-kata seperti itu tidak bisa hanya mantra. Tanpa mengetahui firman Tuhan yang lainnya, lalu hanya berkata, jadilah kehendakmu, dimanapun dia, hanya jadilah kehendakmu bertahun-tahun. Ya, hanya itu yang dia tahu. Jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan yang bagaimana? Karena apa? Situasi itu berubah. Iya, Bapak Ibu Saudara. Ya sama seperti anak-anak kita ini, ya kan? Waktu kecil mereka kesulitan atau tidak untuk menerima makanan. Sekalipun itu adalah bubur, kan? Iya, kalau masih umur misalnya berapa bulan dikasih makan, coba langsung kasih rendang misalnya. Lah iya, tapi kehidupan itu harus berjalan dan masalah-masalahnya juga berbeda. Nah, karena itu harus ada yang dipertumbuhkan, dikembangkan supaya siap untuk menerima kedewasaan hidup, menerima tantangan dalam kehidupan. Amin. Bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena dikatakan di ayat 21, tetapi dalam apa? Dalam pengharapan, ya, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja yang menderita dan mengeluh, tetapi apa? Kita yang telah menerima karunia Roh Sulung, kita juga apa? Mengeluh di dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Mengeluh, apa artinya mengeluh? Apa itu bersungut-sungut? Tidak. Bukan Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa kita ini bukan orang yang mati rasa terhadap penderitaan. Tidak ada itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kalau kita tidak makan satu hari, bagaimana? Ya, rasanya menderita juga. Bukan berarti kalau kita, saya sudah pasti masuk surga. Saya orang kudus, saya anak Tuhan. Saya tahan tidak makan dan tidak minum 1 bulan. 1 bulan. Ya, karena apa? Kita hidup di dalam tubuh jasmani yang lemah, tapi disinilah pengharapan itu dibangun. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, ada keunikan loh Bapak Ibu Saudara.
dalam kehidupan yang kita jalani ini ada keistimewaan untuk mengetahui jalan-jalannya Tuhan yang tidak kelihatan secara kasat mata. Amin. Dan untuk itu kita harus rileks, harus tenang. Gak bisa kita rasa gerusu untuk memahami ya kehendak Tuhan. Kita harus ada ketaatan yang berkelanjutan. Amin. Ya, saudaraku, kita tidak bisa mengatakan, ya pokoknya kalau Tuhan belum mengabulkan doa saya tidak akan mau datang ke gereja. Enak aja main judi dengan Tuhan, ya kan? Loh, kok kita bermain taktik dengan Tuhan, tawar-menawar dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Itu seperti yang terjadi ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan oleh Tuhan. Abraham bilang apa? Tuhan, boleh nggak engkau hentikan murkamu kalau di Sodom dan Gomora itu ada jumlah orang sekian? Oke, kata Tuhan, sekian. Oke, turun terus, ya. 5 orang, ya. Sampai Abraham mikir, nggak adakah orang yang selamat di sana? Padahal di situ ada orang yang percaya, yaitu Lot. Karena Lot itu sudah bergaul dengan orang-orang jahat semuanya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk menghentikan murka Allah. Ya sudah habis tuh, ya kan? Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanapun kalau kita lihat Abraham itu adalah orang benar dan dia selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, ketika ada bencana datang atau Tuhan ingin menghukum manusia yang jahat, orang-orang percayanya selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, itu sebabnya maka Allah turut bekerja, ya, mendatangkan segala kebaikan, Bapak Ibu Saudara, kedamaian, kesejahteraan, kecukupan, dan segala hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan tadi bahwa ya tidak dapat dibandingkan. Bisa apa tidak sih kita membandingkan bahwa janji Tuhan itu adalah yang paling mulia dan yang paling bisa dipegang daripada janji manusia? Bisakah kita membandingkan itu? Itu yang sebagai challenge, sebagai tantangan di sini buat kita sebagai orang percaya. Bukan kita belum mengetahui kebenaran, tapi harus terus berlanjut. Karena kehidupan belum selesai. Amin. Ya. Kalau ada perdebatan atau ada diskusi yang alot begitu, ya. Pokoknya tujuannya adalah supaya semuanya menjadi lebih kuat di dalam kebenaran. Amin. Bertumbuh di dalam kasih Kristus. Itu tujuannya. Tidak apa-apa. Tapi kita tidak boleh lari dari hadapan Tuhan. Mau lari kemana? Daud bilang apa? Aku lari ke bukit, engkau ada di situ. Aku lari ke goa, engkau ada di situ. Bahkan ke bawah tanah pun aku pergi, engkau ada di situ. Bagaimana aku bisa menghindari engkau ya Tuhan? Kata Daud. Artinya apa? Ya sudahlah, jangan pakai pikiran sendiri. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kita, ya Yesus Kristus, karena janjinya itu memang sungguh dapat dipegang. Ya, kita mungkin masih terus belajar dan harus belajar terus memahami ya bagaimana kehidupan kita dalam kasih karunia Allah ini. Kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, ya, memberikan suatu contoh dan bimbingan kepada orang lain yang mengalami hal yang sama di dalam hal penderitaan ini. Tuhan ingin memakai hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, karena itu kita harus tetap teguh, ya, harus tetap percaya bahwa tidak ada bandingnya, ya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada bandingnya kalau anak kecil misalnya dikasih uang 1 miliar, lalu dikasih satu lagi 5.000 rupiah. Yang mana yang akan diterima oleh anak itu? 5.000. Kalau kita orang dewasa melihat itu aneh atau tidak? Aneh. Tapi bagi dia itu enggak. Karena memang baru itulah batasnya.
Ya kan? Tapi bersyukurlah orang yang sudah dewasa, amin. Karena orang dewasa melihat lebih luas, ya kan? Lebih banyak dia melihatnya, lebih jauh dan lebih tahan untuk bisa ya menghadapi segala tantangan, amin. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, biarlah khusus kepada keluarga Bapak Pasaribu yang menjadi tuan rumah di sini, Om Ceril, kita terus doakan mereka bahwa hanya Tuhanlah andalan mereka, amin. Dan hanya Tuhanlah yang bisa memampukan mereka ya untuk terus memajukan segala usaha, pekerjaan, ya. Kemampuan kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas, amin. Nah, karena itu kita penting saling mendoakan satu dengan yang lain. Biarlah kehadiran kita di sini juga ya menguatkan hati keluarga di sini, dan juga Mama Nabila juga di sini kan. Ya, Tuhan berkati terus ya. Pokoknya lihatlah kasih Tuhan Yesus, kasih sayang Tuhan Yesus untukmu sangat luar biasa, melebihi daripada manusia. Apa kata Daud? Biarpun manusia meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Apa artinya? Berarti dia masih jauh lebih di depan. Amin. Karena Tuhan, bukan karena dirinya sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, bahwa pada siang hari ini, meskipun dalam cuaca yang panas terik matahari, tapi hati kami dilembutkan oleh firman Tuhan. Dan suasana di dalam rumah ini adalah suasana damai sejahtera, tempat di mana mereka merenungkan segala kebaikan Tuhan dan mendapatkan bimbingan dan juga mendapatkan hikmat dan juga kebijaksanaan dari Tuhan untuk selalu rendah hati, menyerahkan seluruh hidup mereka. Dalam keluarga ini kami percaya mereka adalah keluarga yang selalu dipersatukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kasih Kristus yang telah mengikat mereka, dan kami semua yang percaya kepadamu adalah satu kesatuan di dalam roh. Terima kasih Bapa, segala kebaikanmu, berkatmu bagi semua juga saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang menunjukkan kebaikan bersama pada siang hari ini. Tuhanlah yang melakukan semuanya itu bagi kami. Dan kami percaya kemuliaan yang akan datang tidak bisa dibandingkan, luar biasa dan damai sejahtera, sukacita, dan kami mau supaya tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang menjadi milik kami yang paling indah dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan memberkati semua yang mendengarkan firman-Mu di siang hari ini, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam keluarganya. Pergumulan apapun yang dihadapi, kami percaya jalan keluar yang dari Tuhan. Pencobaan tidak melebihi kekuatan kami, sebab Allah adalah setia memberikan jalan keluar. Biar kami merendahkan hati kami, selalu siap untuk membuka hati kami, membuka pikiran kami, diperbaharui oleh firman Tuhan, oleh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas sukacita ini. Kami bersyukur pada Bapa dalam surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Salam buat kita semua. Selamat siang. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah